Mari bergerak bersama guru penggerak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kristanti. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SD Negeri Bumirjo 2, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di UPT SD Negeri Bumirjo 2, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Selamat menyaksikan. Sama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nini, kepada semua rekan-rekan kami di sini yang pada kesempatan siang hari ini telah meluangkan waktunya dan di tengah kesibukan kita bersama nih Bapak Ibu untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas pada modul 1 ini, yaitu aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Nini Rohmiatin selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Bumirjo 2, yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan kami di UPT SD Negeri Bumirjo 2 yang saya hormati dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kembali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya
Sebetulnya pada siang hari ini seharusnya Bapak Ibu sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Jadi sudah ini jam sore, sudah jam 2 ini waktunya pulang, tapi kita Bapak Ibu masih menyempatkan untuk bisa membantu kami menyelesaikan tugas ini. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat untuk kita bersama, kami mohon bantuan dari Bapak Anwar untuk membuka acara ini dengan doa terlebih dahulu, ya. Bapak Muhammad Anwar Sazari, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan bacaan Alkitab dengan harapan semoga acara pada siang hari ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ala hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut ke Bu Vina. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Anwar Sazali yang telah membantu memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara yang selanjutnya kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bumirjo 2, beliau Ibu Nini Rohmiatin, supaya berkenan untuk memberikan sambutan dan arahannya kepada kami. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Teman-teman, ini saya langsung, ya, tidak basa-basi terlalu banyak. Ini benar-benar dari hati nurani saya yang paling dalam sebagai Kepala UPTS Negeri Bumirjo 2 mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan calon guru penggerak, ya, rekan-rekan calon guru penggerak yang nantinya akan menerima estafet kepemimpinan di dunia pendidikan di SD ini. Marilah kegiatan-kegiatan ini kita dukung bersama. Jadi jangan sampai ketika teman kita mengadakan kegiatan kita setengah-setengah, tolong benar-benar
karena ini semuanya kedepannya demi kemajuan pendidikan di Indonesia secara luas, di kabupaten secara sempit, dan lebih khusus lagi adalah di UPT SD Negeri Bumirjo 2 ini. Terima kasih. Waktu yang diberikan, semoga ini bisa bermanfaat. Semangat, semangat, semangat untuk calon TGP semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan dan arahan yang disampaikan dari Ibu Nini Rohmiatin selaku Kepala UPT SD Negeri Bumirjo 2. Terima kasih juga atas motivasi dan semangatnya untuk kami yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kami bisa melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi dan juga bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan semuanya yang ada di UPT SD Negeri Bumirjo 2 kita ini. Baik Bapak Ibu, memasuki acara ini ya Bapak Ibu, ini kita santai saja, tidak usah tegang, tidak usah ini, kita relax saja nih Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya yang kebetulan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 untuk melengkapi tugas kami pada modul 1 ini, yaitu kami harus melaksanakan aksi nyata, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Baik, tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, untuk sebelumnya kita supaya lebih rileks ya Bapak Ibu, kita senyum sejenak, kita senyum sampai sejenak, kemudian ya, kita ice breaking dulu. Nanti dari ice breaking ini kita bisa membudayakan budaya positif juga, dan juga bisa Bapak Ibu semuanya untuk disampaikan ke anak-anak juga, begitu Bapak Ibu. Jadi begini, yang pertama nanti Bapak Ibu mengikuti gerakan saya dulu, kemudian kita bersama-sama melakukan kembali begitu ya. Nah ini begini, kalau di situ ada kata aku, berarti kita gerakannya begini. Aku senyum, salam sopan kepada guru.
yang ketiga, ini tidak ada benar, tidak ada salah nih Bapak Ibu. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah. Setuju atau tidak ini kira-kira? Semua setuju, oke baik. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Jadi tadi yang di atas setuju ya Bapak Ibu. Tapi setuju, kedua setuju lagi. Jadi semuanya setuju ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ini saya tidak akan langsung menjawab. Kita tidak langsung menjawab, tapi kita mengikuti alurnya dulu. Nanti kita jawab. Kita temukan bersama-sama jawabannya. Nanti materi kita pada hari ini yaitu tentang budaya positif Bapak Ibu. Apa itu sebenarnya budaya positif? Nah, jadi budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai atau keyakinan ini maksudnya yang bagaimana ini Bapak Ibu? Nilai-nilai yang seperti apa yang harus kita terapkan di sekolah ini kira-kira? Nilai apa? Kalau anak-anak misalkan berjalan di depan kita, berarti mereka harus menerapkan nilai apa Bapak Ibu? Kesopanan, apalagi kira-kira nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah anak-anak supaya misalkan kita membuat suatu keyakinan sekolah atau peraturan yang sudah kita sepakati bersama dan mereka harus melaksanakan itu, berarti mereka harus memiliki nilai apa Bapak Ibu kira-kira? Bagaimana? Harus bisa melaksanakan itu berarti memiliki nilai apa Bapak Ibu kira-kira ini? Iya, tanggung jawab sekali Bapak Ibu. Tanggung jawab. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bisa nilai kesopanan, tanggung jawab, kedisiplinan dan lain-lain begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebagai seorang guru kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Nah, budaya positif itu bisa kita jalankan, bisa kita terapkan itu dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait dengan disiplin positif. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, tentang posisi kontrol sebagai seorang guru dan juga segitiga restitusi. Nah, jadi keenam materi ini, konsep-konsep inti ini yang kurang lebih yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari, yang harus kita terapkan untuk bisa mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah untuk anak-anak didik kita. Nah, dari 1 sampai 6 ini mungkin yang menarik bagi Bapak Ibu yang mana ini kira-kira? 1 sampai 6 mungkin terkait dengan apa ya kira-kira menarik bagi Bapak Ibu? Yang nomor 6 ya, segitiga restitusi. Baik, nanti kita akan bersama-sama mempelajari seperti ini ya, segitiga restitusi. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu semua itu sudah pernah menjalankan sebuah segitiga restitusi, tapi mungkin masih kita belum mengetahui ya namanya apa seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bermain bersama. Cobalah buka. Nah, ini coba minta tolong Bu Ani untuk membacakan pada bersama. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bisa berpasangan satu buku. Ini berpasangan dengan ya bisa. Oke, saya mulai ini ya buku muda bersama dengan buku A yang berpasangan. Ya, yang satu jadi A. Yang mau boleh dilanjut. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Yang punya sesuatu yang sangat berharga. Oke, lanjut balik. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Oke, lanjut balik. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda
kepada uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Alim. Jadi ini ada dua teman di satu pasangan ya, satu A dan satu B. Yang A memiliki namanya di kepala. Kira-kira di dalam itu dia memiliki benda yang sangat berharga, uang misalkan. Lah yang B misalkan Pak Andro yang A, yang B Pak kita katakan Pak Andro A ya. Pak Andro A punya sesuatu di dalam sini. Bu Laili dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara membujuk mereka, ayo Pak, apa sih ini sebenarnya, apa sih, dibuka sekuat tenaga. Tapi Pak Andro karena memiliki ini keinginan untuk benar-benar menyimpan rapat, juga punya kekuatan, Pak, simpan rapat. Nah, dengan sekuat tenaga itu Pak Andro muncul dari dalam dirinya atau dari motivasi eksternal seperti itu Bapak Ibu, dari dalam diri kita sendiri ya. Nah seperti itu kira-kira kalau disiplin positif itu. Jadi kita harus bisa memunculkan motivasi itu dari dalam diri anak, bukan keluar dari luar, dari faktor eksternal ya. Jadi dalam diri anak. Nah masuk ke sini dulu, pergeseran paradigma. Nah, sebenarnya ini dari pendapat dari Dr. William Glasser ini ya. Jadi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol murid sebenarnya bukan guru yang mengontrol murid, tetapi murid itu sendiri yang mengontrol diri mereka sendiri. Kita tidak bisa misalkan kamu harus begini, kamu harus begitu. Mereka punya keinginan masing-masing, punya seperti Pak Andro tadi sebagai murid dia punya pendirian kuat. Nah itu dari faktor internal. Kita tidak boleh memaksa Pak Andro, ayo keluarkan itu, dibuka genggamannya. Tidak boleh seperti itu contohnya. Ya, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah ini juga sebenarnya tidak semua penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh misalkan anak sudah menggambar, sudah menggambar dengan semampu mereka. Loh, kamu kok seperti itu? Harusnya begini. Sudah, biarkan mereka berekspresi seperti itu. Biarkan mereka berekspresi dengan sebisa mereka, dengan kekuatan mereka yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Kita berposisi hanya sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman bagi mereka. Ya, jadi biarkan mereka tidak perlu kita kritik. Jadi semua kehendak anak-anak muncul dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti ini tuh bukan kita misalkan kamu tuh harus ikut ekstra ini, kamu tuh berbakat ini. Tidak, saya tidak bisa, misalkan contohnya seperti itu. Loh, tapi menurut Bu Vina kamu itu bisanya di sini, kamu jangan ikut itu. Nah, itu namanya itu bukan seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin masih banyak ya, mungkin saya sendiri juga mengalami seperti itu. Terkadang juga mengalami seperti itu. Saya terlalu memaksakan ke anak. Jadi setelah pembelajaran kita nanti kita bersama-sama belajar ya Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih baik lagi menjadi teman bagi anak-anak kita bersama. Oke, masuk next. Nah ini perubahan paradigma belajar. Ini yang dahulu nih Bapak Ibu. Yang dulu itu pembelajaran berpusat pada guru. Jadi semua itu guru. Contoh di RPP kita juga dulu kan guru ya. Nah guru semua anak-anak ini kamu juga mengerjakan ini. Nah anak-anak pasif, guru yang aktif seperti itu. Kemudian yang kedua, keadaan murid disamaratakan. Guru berpendapat kalau misalkan yang satu sudah bisa menguasai mata pelajaran ini, materi ini, dianggap yang lain juga sudah bisa. Seperti itu, tanpa memandang itu butuh penguatan di sini, butuh evaluasi di sini, seperti itu. Lanjut yang ketiga, murid diajarkan dengan sumber belajar dan cara yang sama, hanya dari buku misalkan. Buku ini saja bukan di sini, tidak ada lagi tambahan dari sumber yang lain. Kemudian yang terakhir, mulai dikatakan berhasil jika nilainya bagus atau di atas KKM. Padahal nilai itu bukan acuan, Bapak Ibu, bukan acuan. Nilai bisa saja
di ini, misalkan anak ujian hariannya kok nggak bagus, ternyata kok pas ujian kok bagus. Nah itu bisa saja mereka mendapatkan hasil dari misalkan nyontek atau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi bukan seperti itu. Kemudian ini sekarang ya Bapak Ibu, paradigma belajarnya sekarang, bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid Bapak Ibu. Guru itu ibarat petani, ibarat petani atau tukang kebun yang bercocok tanam. Mereka itu ibarat apa namanya? Jadi pembelajaran itu berpusat pada murid yang kita hanya sebagai teman bagi mereka, ya hanya teman. Kemudian kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi misalkan kalau dalam satu kelas ada anak yang misalkan kurang dalam materi ini, kita bisa menggunakan model atau metode yang berbeda dari anak yang lain, dari siswa yang lain. Misalkan Laili ini yang sudah bisa materi ini, oh ini kok kurang dari ini, kira-kira metode apa yang bisa kita terapkan di sini. Jadi dalam satu kelas kita bisa bervariasi seperti itu. Kemudian murid bebas memilih sumber dan cara belajar yang sesuai dengan minat dan potensinya. Bisa dari internet, bisa sumber belajar yang lain, dari alam dan lain sebagainya ini Bapak Ibu. Nah kemudian yang terakhir ini pembelajaran berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kita bisa Bapak Ibu mengundang orang tua sebagai narasumber atau komite sesekali ke sekolah sebagai narasumber kita belajar di sekolah. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Baik, next. Sampai saja nih Bapak Ibu, kita masuk ke materi disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi di depan. Nah, ini mengarah pada mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak-anak lebih bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi anak-anak itu misalkan kalau mau datang tepat waktu, itu bukan karena takut dihukum ataupun ingin dipuji, tapi muncul dari kesadaran mereka sendiri. Oh, saya ini harus datang pagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di sekolah. Jadi muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena pujian ataupun hukuman. Nah, tentu saja nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu semua sudah tercakup, sudah termasuk dalam keenam dimensi profil pelajar Pancasila di sini Bapak Ibu. Semuanya sudah ada di situ. Jadi berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri, dan juga tentu saja yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah pelajari tentang motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Nah, motivasi kita itu sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kira-kira kalau anak-anak kita di Bumirjo 2 ini kira-kira mereka motivasinya yang mana ini Bapak Ibu kira-kira kalau anak-anak itu? Mungkin mereka masih nih ya, kira-kira yang mana ini? Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa nih ya, anak-anak itu biasanya kalau ya ini kalau ada misalkan ini dewa minta tolong dibelikan ini ya, itu biasanya mereka ya mengharapkan gitu. Kemudian untuk yang pertama, untuk menghindari hukuman, bisa ya. Mudah-mudahan kita juga anak-anak didik kita itu biasanya juga misalkan mau memakai sepatu putih, kan ada ya
berikutnya itu ingin pakai sepatu putih, oh saya takut dihukum. Itu mereka akhirnya menggunakan sepatu yang kita inginkan sesuai dengan peraturan sekolah seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, sebenarnya ini yang dimaksud dengan hukuman dan juga ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal pada hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Lah sebenarnya kalau pada konsekuensi disiplin itu, anak-anak itu pada konsekuensi kan anak-anak itu belajar taat pada peraturan. Jadi kalau pada hukuman itu anak-anak takut mendapatkan hukuman, makanya kadang menyembunyikan kesalahan mereka. Padahal itu sebenarnya untuk karakter anak itu sebenarnya tidak ini ya Bapak Ibu, kurang baik deh Bapak Ibu. Jadi kalau pada konsekuensi kita membuat peraturan, anak-anak melakukan aturan itu sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Kalau misalkan mereka melanggar konsekuensi, nah itu baru mereka mendapatkan seperti itu sesuai dengan konsekuensinya. Kemudian restitusi itu anak belajar memecahkan masalah. Nanti kita akan pelajari di akhir sesi ya Bapak Ibu untuk restitusi. Nah di beberapa identitas tersebut ini ada hal yang membedakan dari bagian di atas. Beberapa hal dari penjelasan tentang hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ini contoh, misalkan ada anak datang terlambat kok tiba-tiba memakai sepatu merah, terus Pak Andrew sebagai guru olahraga misalkan atau sebagai humas di sini, kenapa kamu sini? Kok kamu pakai sepatu merah? Kamu tahu aturan kita di sekolah? Tahu Pak? Pakai sepatu apa? Hitam Pak. Dan kamu langsung cepot sepatumu, kamu lari mengelilingi sekolah. Nah itu termasuk hukuman atau konsekuensi itu Bapak Ibu. Hukuman ya, itu kan tidak terencana karena anak datang tiba-tiba pakai sepatu merah, tidak terencana, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis atau kata-kata kasar. Misalkan kamu cepet sepatumu, kamu lari ke sana. Nah, padahal kita harusnya bisa bertanya kepada anak terlebih dahulu, kira-kira kamu kenapa kok pakai sepatu merah dan seterusnya, seperti itu deh. Itu kalau hukuman. Nah, konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi ini berupa peraturan. Kalau anak melanggar peraturan berarti mereka mendapatkan konsekuensi sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama, seperti itu. Dan yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi yang belum kita pelajari ya. Nanti kita akan bertemu dengan restitusi di akhir sesi. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Nah, konsekuensi atau hukuman, kami memiliki beberapa catatan di sini. Jadi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anaknya terlambat. Sini kamu nulis di sini buku. Nulis di buku ini sebanyak 100 kali karena kamu terlambat. Nah, itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman ya, karena itu mendadak tiba-tiba dan tidak terencana, itu hukuman. Kira-kira kalau kita melakukan hal seperti itu, apakah hal itu positif atau tidak Bapak Ibu untuk anak-anak? Terlalu banyak kalau 100. Terlalu banyak Ibu. Nah, jadi bisa kita mungkin hukumannya bisa diperingat begitu ya Ibu. Bisa. Kemudian kita yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kurang lebih sama ini. Ini kurang sama ini, hukuman atau konsekuensi ini Bapak Ibu? Iya, itu hukuman ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di
meja tulis. Dia sudah memberikan coretan. Loh, kamu kenapa kok menulis di meja? Sudah membuat tulisnya. Sekarang dibersihkan. Gimana caranya kamu supaya mejanya bersih kembali? Saya akan bersihkan, Bu, bersihkan meja saya. Berarti itu termasuk apa, Bapak Ibu? Iya, konsekuensi. Baik, betul sekali Bapak Ibu, konsekuensi karena dia sudah melakukan tindakan yang kurang tepat tadi ya. Sudah mulai diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya, hukuman ya, baik. Berdiri satu kaki di depan kelas ya. Maaf, tidak salah saya Pak. Karena tidak bisa menjawab. Mohon maaf lagi itu menjawab harusnya B ya. Jawab pertanyaan. Hingga itu gimana itu? Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Iya, hukuman ya, baik. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi hukuman. Baik, terima kasih. Ini kalau hukuman itu kadang itu bisa menyakiti anak-anak, Bapak Ibu. Kita tidak berpikir, oh dia nanti tersakiti atau tidak, hatinya bagaimana. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Baik, nah, Bapak Ibu. Untuk materi selanjutnya, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang motivasi, kita masuk ke keyakinan sekolah dari beberapa konsep tadi yang Bapak Ibu termasuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Oke. Jadi di sini bukan kita membuat sebuah keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah nih Bapak Ibu. Kenapa kok keyakinan sekolah? Kenapa kok keyakinan sekolah kira-kira? Jadi keyakinan sekolah itu kita buat ya, dari keyakinan anak-anak sendiri. Jadi prosesnya itu seperti ini Bapak Ibu. Ini kesepakatan bersama. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini kemarin saya sudah membuat sebenarnya tadi saya menyampaikan. Jadi prosedur pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi anak-anak kemarin juga seperti itu Bapak Ibu membuat kami bagikan iya, posting itu kami bagikan, kemudian anak-anak menuliskan satu harapan mereka, kira-kira apa mereka ingin yang bagaimana supaya mereka bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu di sekolah. Jadi setiap anak membuat satu tulisan ya, misalkan jangan terlambat datang sekolah, misalkan seperti itu. Kemudian mencatat semua masukan anak-anak menulis tadi, kemudian ditempelkan di depan. Ini kami bisa tampilkan di sini prosesnya nih Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Anak-anak menuliskan, jadi langkah-langkahnya yang pertama mahasiswa menuliskan segala macam peraturan yang selama ini mereka ketahui. Kemudian menempelkan anak-anak menempelkan hasil dari peraturan yang telah mereka tulis di depan. Jadi seperti itu. Kemudian dipilah dari mana yang sama, harapan mereka mana yang sama, kita pilah-pilah di situ. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing anak menuliskan di depan. Nah kemudian kita merubah kalimat negatif dari anak-anak itu menjadi kalimat positif. Nah misalkan jangan terlambat datang ke sekolah ya. Misalkan anak-anak tulis seperti itu, kita rubah menjadi datang tepat waktu. Jadi sebisa mungkin kalimat negatif itu kita rubah ke kalimat positif seperti itu. Nah ini dan meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah tersusun. Baik seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah itu, nah ini kami juga melibatkan anak untuk bersama-sama menyusun
kemudian ditempel di dinding kelas. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu hasilnya yang sudah kami tempelkan di depan. Ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang telah kami buat bersama dengan anak-anak. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini juga kemarin dari kalimat negatif di Bapak Ibu. Jangan datang terlambat, seperti itu. Jangan membuang sampah di kelas, misalkan begitu. Jadi kita rubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Kenapa kok kita rubah menjadi kalimat positif? Karena ini kita mengajak mereka untuk berbudaya positif ya. Kita tidak menyalahkan anak-anak, juga tidak menggunakan kata jangan, dan sebisa mungkin tidak menggunakan kata tidak ya, tidak atau jangan, seperti itu. Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kenapa kok keyakinan kelas dibuat oleh anak-anak, bukan kita yang membuat Bapak Ibu? Kenapa kok seperti itu? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Keyakinan kelas kenapa kok dibuat oleh anak-anak? Kok mungkin bisa membantu menjawab. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Kenapa kok bukan peraturan? Iya, terima kasih. Tadi pertanyaannya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kenapa keyakinan? Oke, karena dari peraturan atau yang dibuat bersama-sama nantinya akan disepakati bersama anak-anak. Kalau menurut saya begitu, Bu Lina. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih luar biasa sekali Bu Lia, masih semangat. Karena keyakinan itu kalau dari anak-anak yang membuat, tentu saja mereka akan mematuhi dengan sendirinya ya Bapak Ibu. Tentu saja tidak akan ini peraturan yang sudah saya buat, masa tak langgar sendiri. Nah seperti itu. Jadi kurang lebih mereka pasti akan melakukan dengan senang hati. Nah seperti ini keyakinan sekolahnya, keyakinan kelas, maaf, keyakinan kelas ya, ini yang sudah saya buat. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini sudah ada yang lelah atau ini sebentar ya Bapak Ibu, ini kita harus semangat ini demi anak-anak didik kita bersama nih Bapak Ibu. Ya baik, ini supaya kita lebih semangat, kan mohon untuk bisa berdiri sebentar saja untuk bisa lebih rileks ya, lebih rileks lagi supaya lebih rileks dan tidak mengantuk. Baik, sebentar kita skip dulu. Nah, kita nanti ikuti gerakan ini sebentar saja supaya tidak mengantuk. Oke, kita tirukan gerakannya ya Bapak Ibu. Oke. Ayo kita semuanya biar rileks. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bangku. Tangan diputar-putar, peganglah mutu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Baik, terima kasih semuanya. Bukan untuk kita semua, luar biasa. Baik, kita ini sebenarnya rileks Bapak Ibu, rileks, tidak usah tegang ya Bapak Ibu, rileks saja, kita santai saja Bapak Ibu. Oke, ini oke baik, terima kasih, masih semangat semuanya. Nah kita memasuki untuk materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu
sebenarnya gagal memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar di sini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi itu masuk di poin kedua gitu Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan tentang penguasaan. Kemudian kebutuhan tentang kebebasan dan juga kesenangan. Ini Bapak ini ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi ini ada studi kasus di sini kita amati bersama. Jadi yang pertama itu Ibu Raisya, guru kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Raisya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Kenapa Tommy meminta makan, jatah makan kepada temannya? Jadi ada kebutuhan dasar tadi kita bahas. Yang pertama, alasan Tommy. Kita tidak bisa langsung menyalahkan Tommy. Tommy, kenapa kamu minta jatah makan siang? Nggak boleh. Nah, itu kita sebisa mungkin menghindari kata tidak boleh, jangan. Itu sebisa mungkin kita hindari seperti itu kepada anak-anak kita. Gitu Bapak Ibu. Kita tinjau kembali alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar. Nah, dijawab, kenapa Tommy? Ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, berarti kalau dia lapar, maka kebutuhan dasar yang berusaha dicukupi oleh Tommy, yang dipenuhi oleh Tommy itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dari kebutuhan dasar yang pertama tadi ya Bapak Ibu. Kemudian analisa yang kedua, alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Jadi kalau temannya melaporkan ke orang tuanya, ke gurunya, dia itu malah merasa diperhatikan. Nah, berarti yang kebutuhan yang sedang dipenuhi Tommy itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Dia mungkin kurang kasih sayang di rumah, bisa saja seperti itu. Jadi kita harus menganalisa satu persatu, tidak boleh langsung menjudge seperti ini ya. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut. Nah, jadi takut dan dengan Tommy dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy itu adalah kebutuhan akan kekuasaan. Dia ingin berkuasa, mempunyai kuasa. Nah, seperti itu. Kalau solusi kita bagaimana sebagai seorang guru? Kalau Tommy ingin memiliki kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan kekuasaan, berarti langkah kita apa kira-kira Bapak Ibu untuk solusinya? Kita bisa menjadikan Tommy misalkan sebagai ketua kelas. Nah, bisa seperti itu. Dia memiliki kuasa, tapi dengan syarat kita tetap harus memperhatikan dan memantau seperti itu. Nah, analisa yang keempat, alasan Tommy, karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya. Seperti itu terus, telur terus, nugget terus, misalkan begitu. Nah, makanya dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya tentang kebebasan. Kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Maaf Bu, ini kemarin Tommy, nah jadi kita jelaskan masalahnya seperti itu supaya ada solusi yang terbaik untuk Tommy, gitu Bapak Ibu. Kemudian analisa yang kelima, alasan Tommy, karena ia melakukannya karena iseng saja. Dia ingin menikmati ekspresi teman-temannya itu yang kesal, yang dia ekspresi teman-temannya itu lucu, dia puas seperti itu. Dia sangat puas melihat temannya seperti itu. Nah, berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi ada alasan. Tentu saja anak-anak itu semua punya alasan melakukan hal-hal, segala sesuatu yang mereka lakukan. Mereka punya alasan tersendiri. Jadi kita harus bisa menganalisa tentang kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Kita punya 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru
sebagai manajer. Nah, dari kelima restitusi ini yang sebaiknya kita kita sebagai guru itu kita pada posisi yang mana Bapak Ibu? Sebagai teman, kira-kira apa lagi? Yang mana? Manajer ini. Jadi kalau kita guru sebagai manajer itu bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Jadi seperti itu, ya Bapak Ibu. Sebisa mungkin kita menghindari guru sebagai penghukum, gitu Bapak Ibu. Ya seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Betul sekali tadi yang disampaikan Bu Ani. Jadi sebagai manajer ya, sebagai manajer itu bisa berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Seperti itu. Ini ya, sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Itu. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita sudah sampai pada materi yang terakhir ini, segitiga restitusi. Tadi yang paling menarik dari keenam materi kita tadi ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Sebenarnya apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka itu menjadi lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Maksudnya seperti apa ini kira-kira? Baik, next kita lanjutkan. Pada segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu di sini. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Seperti itu, menstabilkan identitas. Nanti kami akan memberikan contohnya Bapak Ibu. Kemudian ini kata-kata atau kalimat yang bisa kita berikan kepada anak pada poin menstabilkan identitas. Pada langkah pertama menstabilkan identitas, kita bisa mengucapkan misalkan anak membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh langsung kenapa sembarangan. Kita harus tahu dulu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman bagi mereka, ya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mengucapkan juga tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri dan lain-lain dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nanti kami akan membagikan materi di akhir sesi ini Bapak Ibu. Kalau mungkin tadi yang mencatatnya masih ini, nanti bisa kita berikan filenya. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi ini dilakukan berdasarkan prinsip memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ini kita pada validasi tindakan ini setelah tadi kita menstabilkan identitas, kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa menerapkan prosesnya seperti ini. Kita bisa bertanya, kamu pasti punya alasan. Kita bertanya ke anak-anak, apa alasan anak-anak melakukan hal seperti itu? Misal terlambat sekolah,
Tidak boleh langsung kita memberikan hukuman seperti yang kita bahas di depan tadi ya Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu alasannya apa. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu terlambat. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu pakai sepatu merah. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu membuang sampah di sini. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemudian ya kita bisa bertanya juga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi berikan sikap yang lain yang baru yang lebih baik dari tindakan kamu sebelumnya. Itu. Kemudian kita juga bisa bertanya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan minta jajan ke temannya dipukul, misalkan gitu. Kita harus tahu dulu alasan dan juga kita menanyakan kepada anak. Nah ini, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Untuk motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalkan, kira-kira kamu kalau tindakan kamu seperti itu tadi, terlambat datang ke sekolah, kira-kira sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang kita buat? Belum Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang perlu kamu terapkan di sini kalau kamu datang terlambat? Anak bisa melihat keyakinan kelas. Oh, datang tepat waktu Bu. Saya belum memenuhi keyakinan kelas yang datang tepat waktu. Baik. Kalau kamu sudah tahu keyakinan kelas yang belum kamu wujudkan, kamu belum terapkan, kira-kira solusi apa yang bisa kamu berikan kepada ibu supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Biar anak memunculkan solusi sendiri, biar mereka memunculkan solusinya seperti apa, tanpa kita harus memandu atau kamu besok berarti harus bangun lebih pagi. Nah, seperti itu bukan. Jadi kita menunggu anak dulu untuk memberikan solusi apa yang ia tawarkan. Baik Bu, nanti saya akan nanti malam, tadi kan saya bangunnya terlambat karena tadi malam saya nonton itu Bu drama misalkan sampai malam, berarti nanti saya akan tidur lebih awal lagi, misalkan seperti itu gitu Bapak Ibu. Nah ini contohnya, contoh yang bisa kita terapkan Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Ini kemarin kebetulan ada anak yang sedang, ini Bapak Ibu, saya menemukan satu anak. Sebentar, saya ada Bapak Ibu. Nah di sini, ini kemarin ada satu anak yang makan snack. Tentunya Valen punya alasan ya.
mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tadi bisa kita jalankan, kita terapkan dengan konsep-konsep positif seperti ini tadi ya, poin 1 sampai 6. Jadi disiplin positif, kita harus mengetahui hal tersebut, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Ini penting kita buat nanti Bapak Ibu, masing-masing kelas kita membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, kemudian keyakinan sekolah kita buat bersama Bapak Ibu, nanti kita buat bersama untuk keyakinan sekolahnya. Namun untuk keyakinan kelas kita membuat masing-masing ya, di kelas masing-masing. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Setelah ini kita ini istirahat sebentar Bapak Ibu, break dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan untuk praktek segitiga restitusi. Kita bersama-sama akan melakukan praktek segitiga restitusi supaya kita nanti juga bisa menerapkan di kelas masing-masing seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ini sebelum istirahat kami sampaikan terima kasih terlebih dahulu atas berkenannya Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Sebelum istirahat saya akhiri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di sesi kedua ya Bapak Ibu setelah istirahat. Istirahatnya 15 menit atau 30 menit ini kesepakatan. Baik Bapak Ibu, selamat datang kembali untuk di sesi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, masih semangat ya Bapak Ibu. Tadi sudah isoma ya, sudah istirahat, sholat, makan dan sebagainya. Nah, untuk sesi kedua ini kita masuk di sesi praktik Bapak Ibu, praktik segitiga restitusi. Jadi tadi yang sudah kita pelajari bersama tadi, kita bahas bersama tadi, kita praktekkan. Mungkin nanti dari praktek nanti masih ada pertanyaan atau evaluasi dari rekan-rekan yang lain, barangkali seperti itu bisa disampaikan. Nah, untuk memasuki ini praktek segitiga restitusi, di sini saya memiliki satu kasus Bapak Ibu, satu kasus seperti ini. Jadi kita sebagai wali kelas, suatu saat itu kita pada waktu itu kita sedang mengikuti rapat di kantor, ya. Kemudian kita pagi, masih pagi ya, masih pagi. Kemudian kita melihat siswa kita di kelas 1 itu sebenarnya ada 3 anak yang seharusnya piket pada hari itu. Nah, ternyata dari 3 anak itu ada 1 anak yang tidak nampak di situ. Padahal kita tahu di situ tadi anaknya masuk. Pas tadi pagi kita datang anaknya ada, tapi ternyata waktu piket kok tidak ada. Nah, ternyata setelah kita telusuri, kita cari anaknya dan beberapa informasi dari teman-temannya yang lain, ternyata dia membeli jajan di toko depan sekolah. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana kita sebagai guru untuk memberikan solusi melalui segitiga restitusi. Melalui segitiga restitusi berarti dengan berapa langkah tadi Bapak Ibu? Ada 3 langkah. Baik, kami silakan siapa kira-kira yang ingin mempraktekkan di depan. Monggo Bapak Ibu, saya berikan kesempatan 2 orang berpasangan di sini. Mungkin siapa? Mungkin yang bisa mempraktekkan di depan dari kasus yang tadi saya berikan. Monggo, siapa? Oh, mungkin ini sudah siap nih Bapak Andro dan juga Bu Laili. Bisa disilakan, monggo. Silakan Pak Andro dan Bu Laili. Jadi ini Pak Andro sebagai gurunya ya. Tadi karena siswanya namanya Cika, jadi yang sebagai siswa nanti diperankan oleh Ibu Laili. Oh, maaf. Diperankan oleh Ibu Laili ya Bapak Ibu. Pak Andro sebagai gurunya, Bu Laili sebagai murid yang namanya Cika yang tadi harusnya piket, ternyata makan jajan di kantinnya. Pak Andro bisa dipraktekkan, silakan. Bisa Bu itu Bu. Pak, ini bisa. Bisa. Dinyalakan dulu. Segitiga restitusi. Jadi langkah yang pertama tadi adalah bagaimana tadi yang pertama? Menstabilkan identitas. Jadi dari kasus yang tadi, bagaimana apa yang dilakukan Pak Andro sebagai guru untuk menstabilkan identitas untuk kasus seperti tadi? Di sini Pak bisa berdiri. Jadi Bapak Ibu bisa kita simak bersama ya. Nanti ada mungkin evaluasi atau masukan atau tambahan dari rekan yang lain, monggo silakan. Monggo Pak Andro dan Bu Laili. Jika nggak ikut bersih-bersih kelas ya,
tadi ya? Oh iya, maaf Pak. Dari mana Tika? Maaf Pak, tadi saya lapar, jadi saya berjajan di luar. Yo, Tika tadi ingat kan apa yang namanya keyakinan kelas itu? Ayo, bawa aja yuk. Coba dilihat. Yang menjaga kebersihan kelas Pak. Nah, iya. Terus kalau menurut kan kasih ya, bener nggak? Iya Pak. Nah, terus kalau gitu gimana? Harusnya? Harusnya pikir. Nah, dan kali jangan segitu lagi ya. Iya Pak, tadi saya jajan dulu Pak. Oke. Baik, Mungkin- senang ya. Baik, terima kasih. Mulai. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Andro dan Bu Laili yang sudah mempraktekkan ya segitiga restitusi tadi ya. Jadi sudah menerapkan tadi 3 langkah validasi menstabilkan identitas, validasi tindakan dan juga menanyakan keyakinan kelas. Seperti yang disampaikan Bu Laili tadi, keyakinan kelas apa yang belum diterapkan? Berarti yang mana tadi kira-kira? Kalau tidak piket, yang mana keyakinan kelas? Iya, dia menjaga kebersihan kelas atau lingkungan kelas seperti itu. Baik, mungkin satu lagi bisa dipraktekkan, satu lagi untuk kasus yang kedua. Untuk yang kasus yang kedua, di sini, ya. Nah ini, Anda adalah seorang wali kelas 6 dari SD Ceria. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid bernama Amira menangis sendirian di dalam kelas. Nah ini, Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah daripada nilainya yang didapatkan Ali. Ya, jadi Ali nilainya lebih tinggi ya daripada Amira. Terus diejek. Nah, Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali. Akhirnya, sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Coba satu lagi bisa dicontohkan ini, bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan. Jadi ada Ali dan juga Amira. Amira mendapatkan nilai matematikanya jelek dibandingkan Ali. Ali mengejek mengolok-olok seperti itu ya, nilainya jelek dan seterusnya. Monggo siapa ini yang praktekkan? Bu Alvin, Bu Elin, Bu Alim atau Bu Ria? Bisa? Iya, monggo silakan. Jadi mulai dramanya dulu. Iya, jadi prosesnya jadi diolok-olok terlebih dahulu, kemudian salah satu menjadi guru, perannya sebagai guru memberikan restitusi ya kepada monggo bisa. Oke, monggo di sini Bu, di depan Bu Alin. Monggo siapa? Ya. Ini, Bu. Yang kasus dulu. Ali dan Amira, siapa duluan? Amira, kamu dapat nilai berapa? Aku dapat nilai 30. Ya, kamu kok dapat sertifikat? Ya, aku dapat 90 loh. Kamu kok cuma dapat 30? Itu bagaimana? Kok kamu kok ngejek aku? Ya, kamu saya dapat nilainya dikit banget. Jahat Ali. Kenapa kok nangis Amira? Tadi Ali ngejek aku, Bu. Oh, berarti Ali telah melanggar peraturan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Tidak usah menangis, ya. Nanti belajar lebih giat lagi supaya bisa melebihi dari nilainya Ali, ya. Nggak usah menangis, tetap semangat untuk belajar. Nanti biar Bu Ali yang memberikan teguran pada Ali, ya. Untuk Amira sekarang belajar dulu, nggak payah nangis, ya. Lebih semangat lagi belajarnya. Datanglah Ali.
Coba Ali ke sini. Ali. Ya. Amira juga ke sini. Amira. Ya, Amira juga ke sini. Boleh kan meluruskan permasalahan kalian. Ya, boleh mau tanya. Tadi Ali mengejek Amira ya? Iya, Bu. Kenapa? Amira nilainya jelek, Bu. Oh, kalau jelek nggak usah diejek. Ali berarti tidak apa ini? Ayo mematuhi keyakinan jelas. Termasuk Ali tidak mematuhi di mana? Kalau mengejek teman, menghormati orang lain. Di mana? Iya. Ali tidak bisa ini saling menghargai dan menghormati orangnya. Itu tidak boleh diulang, tidak boleh diulangi, ya. Nah, sekarang supaya kelas kita menjadi aman, tertib, coba sekarang berjabat tangan untuk minta maaf, ya. Jangan diulangi lagi, kasihan, ya. Amira, aku minta maaf ya. Iya, Nah, ya. Berarti Amira bisa ya memaafkan Ali? Bisa. Suatu saat Ali juga tidak boleh mengejek temannya yang nilainya jelek, ya. Ya, silakan kembali ke kelas. Baik, terima kasih atas tadi Bu Alin, kemudian Bu Elin dan juga Bu Afif yang telah mempraktikkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan Ali tadi ya. Tadi juga ada Pak Andro dan Bu Laili, semuanya luar biasa banget untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kalau lebih seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk segitiga restitusi ya Bapak Ibu, semuanya sudah luar biasa. Kita bisa kembali ke depan tadi Bapak Ibu yang pertama tadi. Apakah Bapak Ibu setuju tadi ya? Apakah Bapak Ibu setuju bila tadi kita sudah menjawab bersama-sama dan kita akan mengevaluasi apakah jawaban kita tadi itu benar atau tidak nih Bapak Ibu? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi kita sudah ada banyak hukuman, misalkan anak-anak tidak memakai sepatu langsung disuruh melepas sepatunya dan berlari ke lapangan. Apakah itu efektif seperti itu Bapak Ibu? Tidak efektif. Jadi jawabannya tadi yang betul bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Tidak. Terima kasih. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Ayo, ini kamu yang bisa menjawab, tak kasih uang. Nih ada hadiahnya, ada buket, ada roti, ada biskuit dan seterusnya. Apakah itu efektif seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Oke, jadi anak-anak harus dimunculkan dari dalam diri mereka sendiri ya, dari motivasi internalnya, bukan eksternal, bukan dari kita, bukan dari Bapak Ibu guru. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju. Kalau ini kita harus punya solusi, walaupun itu solusinya kita memantik dari anak-anak ya, dari motivasi anak-anak sendiri. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini setuju. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Oke, baik. Ini sudah kurang lebih 2 jam kita bersama di sini ya. Kita sudah bersama-sama belajar tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa menerapkan konsep-konsep budaya positif tadi di lembaga kita Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita berharap semoga lembaga kita semakin maju, semakin jaya, dan Bumiwa semakin istimewa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih kami sampaikan kembali yang pada hari ini Bapak Ibu telah berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif kita. Baik, untuk selanjutnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata dan kekurangan dari kami. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita bersama, tentunya untuk anak juga. Amin. Akhir kata dari saya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak.
ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.